Selamat pagi sahabat Saruha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saruha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk pagi hari ini tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-24 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saruha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita diciptakan untuk mengenal Allah di dalam hubungan yang sungguh begitu dekat dan begitu kudus di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Maka yang terpenting bagi orang Kristen selama berada di dalam dunia ini atau di dalam kehidupan yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita, seharusnya kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan apa yang disampaikan Tuhan melalui firman-Nya. Sebab Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Demikian yang dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Berarti menjadi seorang Kristen seharusnya bersedia menjalani hidup di dalam satu hubungan yang begitu dekat dengan Allah sebagai Allah yang menciptakan, Allah yang menyertai, Allah yang memelihara dalam kehidupan kita melalui kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Perkataan Yesus di atas sebenarnya sebuah janji di mana itu sudah diberikan oleh Allah beberapa abad sebelumnya melalui para hambanya, para nabi. Misalnya di dalam Yeremia pasal yang ke-24 ini dalam nats kita pagi ini dengan mengatakan, aku akan memberi mereka suatu hati yaitu untuk mengenal Allah, bahwa Allah adalah Tuhan sebagai pemberi hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Dan bukan hanya Yeremia, tetapi Yesaya juga berkata kepada kita bahwa pengenalan akan Allah akan menandai suatu pemerintahan Sang Penebus, di mana Allah sudah menjanjikan itu pada mulanya. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Yesaya 11 ayat yang ke-9. Sungguh, seseorang yang mengenal Allah dan bertumbuh dengannya, tentu itu hidup ditandai dengan dia memiliki integritas, dia memiliki kekudusan, dia memiliki hikmat dan juga kapasitas yang senantiasa selalu berkembang untuk menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan apa yang dia pahami, apa yang dia imani tentang sebuah kebenaran. Maka pengenalan akan Allah merupakan hak istimewa yang kita miliki, yang terbesar yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Yeremia mengingatkan bahwa kebanggaan di dalam kehidupan orang Kristen seharusnya bukan suatu kepandaian, bukan suatu kekuatan, bukan suatu kekayaan, tetapi adalah suatu hal bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengenal Allah yang telah menunjukkan satu perbuatan kasih, satu perbuatan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Bisa kita baca di dalam kitab Yeremia pasal yang 9 ayat 23 sampai ayat yang ke-24.
Untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, kita perlu mengembangkan disiplin rohani tentunya sebagai satu gaya hidup atau sebagai satu ketentuan di mana kita harus melangkah berjalan setiap harinya. Berdoa, membaca Alkitab, beribadah, merenungkan firman Allah siang dan malam seharusnya menjadi suatu proses yang membuat kita semakin mengenal akan Allah. Maka dalam nas kita hari ini, Yeremia menyinggung beberapa kali kebutuhan untuk mengenal Tuhan. Kebutuhan untuk mengenal Tuhan. Seringkali ia menghubungkan antara tingkah laku dan bagaimana pengenalan kita. Jika kita benar-benar mengenal Tuhan, hal ini akan tercermin, tentunya akan kelihatan tercermin di dalam kehidupan kita. Maka pilihan kita, sikap kita, tingkah laku, dan terutama di dalam tindakan dengan sesama manusia atau bagaimana hubungan kita dengan orang sekitar. Maka kita akan menjalani hidup yang senantiasa melalui perbuatan, ucapan, dan juga apa yang bisa kita buahkan haruslah mencerminkan bagaimana Allah menunjukkan kasih karunia. Demikian juga kita orang yang menerima kasih karunia di dalam kehidupan kita. Untuk itu sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak bisa berkata bahwa kita mengasihi dan mengenal Tuhan, namun menjalani hidup berbeda atau bertolak belakang dengan apa yang kita pahami kita mengasihi Tuhan. Atau dengan kata lain, kita menjalani kehidupan kita dengan cara melukai kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan, dan itulah yang seharusnya menjadi buah di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, kita tidak akan menipu orang lain. Kita tidak akan membohongi orang lain. Kita tentunya tidak akan mencuri dari orang lain atau menfitnah satu dengan yang lain. Tetapi bagian dari orang yang mengenal Tuhan, kita akan meminta dan mencari caranya untuk mengasihi, untuk melayani, dan sebaliknya malah memikirkan cara-cara bagaimana kita bisa memakai orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Untuk itu sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, jika kita mengenal Tuhan, kita akan selalu terbuka, selalu jujur, dan selalu mengatakan kebenaran sebagai keutamaan daripada kehidupan kita. Kita akan selalu bisa dipercaya. Apapun, dimanapun kita berada, kita selalu dinanti dan dikehendaki oleh sesama kita manusia. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terpuji Engkau Allah, Allah yang baik dalam kehidupan kami, yang senantiasa menyertai, yang senantiasa memberkati kehidupan kami, baik di dalam segala aktivitas kami. Engkau selalu menyediakan apa yang kami butuhkan. Untuk itu Bapa, firman-Mu yang mengingatkan kami untuk pagi hari ini, bagaimana kami adalah orang-orang yang Tuhan kasihi, yang Engkau selalu sertakan kasih setia-Mu dalam segala aktivitas pekerjaan kami. Engkau selalu memberikan kami hikmat, kekuatan, dan buah dari apa yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, melalui firman-Mu kami juga diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Tentu di dalam kehidupan kami hendaknya senantiasa boleh menunjukkan itu melalui ucapan, perkataan, dan juga tingkah laku kehidupan kami sebagai orang yang mengenal Tuhan, yang boleh mengasihi sesama kami di tengah-tengah keluarga, baik di persekutuan kami, dimanapun kami bersekutu. Untuk itu kami serahkan kehidupan kami dalam segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan juga yang selalu menjaga kami, agar kami selalu beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar itu tidak menjadi penghalang atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.